Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Saudaraku, kita bersyukur, percaya kepada Tuhan Yesus yang senantiasa berbelas kasihan kepada kita. Sehingga Dia tidak akan membiarkan kita sendirian, tetapi senantiasa menemani dan menolong kita. Sehingga kita mampu menjalani kehidupan kita dengan baik. Saudaraku, malam ini sejenak mari kita meluangkan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah malam hari ini di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami sungguh mengalami, mendapatkan, dan merasakan pertolongan-Mu, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami dengan baik. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 41. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah tahir." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu orang yang sakit kusta merupakan orang yang sangat menderita, baik secara fisik, secara sosial, maupun secara keagamaan. Mengapa, saudaraku, orang yang kusta merupakan orang yang sangat menderita? Karena di satu sisi, penyakit kusta dianggap sebagai penyakit kutukan, sehingga secara agama dianggap sebagai orang yang berdosa, sehingga orang yang kusta tidak layak untuk berbakti di bait Allah, tidak layak untuk berjumpa dengan Allah, untuk mendapatkan pertolongan. Sehingga orang yang kena kusta adalah orang yang tidak mendapatkan atau tidak mengalami kasih dari Allah. Di sisi lain, saudaraku, orang yang kena kusta adalah orang yang mengalami penyakit yang menular. Sehingga karena penyakit itu menular, maka orang-orang sekitarnya, bahkan anggota keluarganya tidak mau dekat kepada orang itu karena takut tertular. Dan orang itu bahkan diusir dari kota dan mereka harus tinggal di pinggiran kota. Mereka tersisih dan terbuang. Di sisi lain, saudaraku, penyakit kusta merupakan penyakit yang sangat berat. Sehingga ketika orang kena kusta, maka dia mengalami penderitaan fisik yang luar biasa. Sungguh, saudaraku, ketika orang kena kusta, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dianggap berdosa, tersisih, terbuang, dan mengalami penderitaan fisik yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah penderitaan yang sangat hebat yang dialami oleh orang yang kena kusta itu, Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Ia tidak menjauhi orang itu. Ia tidak menganggap orang itu berdosa. Tetapi Tuhan Yesus sangat peduli kepada orang itu. Menunjukkan belas kasihan yang luar biasa kepada orang itu. Tuhan Yesus yang datang mendekat. Tuhan Yesus yang berinisiatif untuk ngajak ngobrol, ngajak berbicara. Kemudian Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menyentuh tangan atau kulit yang kena kusta itu. Dan dengan kuasanya ia mengatakan, "Jadilah engkau tahir." Dan firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan kepada kita, seketika itu juga orang itu tahir, orang itu sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
ketika orang kena kusta tahir atau sembuh, yang pertama saudaraku, ia diterima kembali oleh anggota keluarganya. Artinya ia bisa berkumpul dengan anggota keluarganya, ia bisa berkumpul dengan orang-orang sekitarnya, ia bisa berkumpul dan hidup di tengah kota lagi. Kemudian yang kedua saudaraku, orang yang sembuh dari kustanya tahir, berarti ia tidak berdosa lagi. Dosanya sudah diampuni oleh Allah dan ia bisa berbakti di bait Allah lagi, bisa mengalami dan merasakan cinta kasih Allah lagi. Yang ketiga saudaraku, orang yang sembuh dari penyakit kustanya lagi adalah orang yang terlepas dari penderitaan fisik yang luar biasa karena kusta yang ia alami. Saudaraku, belas kasihan Tuhan Yesus memulihkan orang yang kena kusta itu. Tuhan Yesus Kristus mau datang, mendekat, menolong orang yang tersisih dan terbuang karena penyakit kustanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak jarang kita mengalami penderitaan kehidupan yang sangat berat, sakit penyakit. Tidak jarang pula kita merasakan bahwa diri kita terkucilkan, diri kita kurang diterima oleh orang-orang lain. Bahkan kadangkala kita merasakan bahwa di tengah-tengah permasalahan yang kita hadapi, di tengah-tengah penderitaan yang kita rasakan, kita tidak lagi merasakan, mendapatkan kasih, kedekatan, dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa segala sesuatu harus kita hadapi, harus kita selesaikan sendirian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keadaan kita seperti itu, janganlah kita berkecil hati, janganlah kita khawatir, janganlah kita cemas, janganlah kita berputus asa. Yakinlah bahwa Kristus mau mendekat kepada kita. Kristus mau mendampingi kita. Kristus mau menolong kita. Kristus mau memulihkan kehidupan kita. Kristus mau membuat kehidupan kita lebih baik dari hari ke hari. Untuk itu saudaraku, mari kita senantiasa datang dekat mengandalkan Tuhan Yesus agar pertolongannya nyata dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku, mari kita panjatkan doa syafaat kita. Tuhan, malam hari ini kami sungguh dilegakan oleh Tuhan. Dan kami menyerahkan pergumulan, permasalahan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah cinta kasih-Mu, pertolongan-Mu, kedekatan-Mu, pendampingan-Mu membuat kami mampu menyelesaikan, menjalani beratnya kehidupan kami dengan baik. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah malam hari ini kami boleh mengistirahatkan tubuh kami ke dalam perlindungan tangan Tuhan. Sehingga kami boleh beristirahat dalam perlindungan-Mu. Dan esok hari kami boleh bangun dengan berkat yang baru, dengan kesehatan, dan dengan semangat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita menjalani kehidupan kita bersama dengan belas kasihan Kristus, agar kita mengalami pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.